Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nike Natasha dengan NIM 1830602220. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Soal yang pertama yaitu jelaskan konsep sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ialah suatu sistem dalam suatu organisasi yang pertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut dan kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengelola, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Sistem informasi harus dikembangkan dengan alasan adanya permasalahan berupa adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana evolusi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Evolusi sistem informasi berbasis komputer fokus awal pada data elektronik data processing atau EDP pada awal abad ke-20. Pemakaian komputer terbatas hanya untuk aplikasi akuntansi yang digunakan dengan nama Electronic Data Processing atau EDP, yang merupakan aplikasi sistem informasi yang paling dasar dalam setiap perusahaan. Sekarang kita menggunakan istilah sistem informasi akuntansi untuk menggantikan Electronic Data Processing. Fokus baru pada informasi yaitu sistem informasi manajemen. Konsep penggunaan komputer untuk mendukung sistem informasi manajemen mulai diperkenalkan pada tahun 1964 oleh para pembuat komputer. Konsep sistem informasi manajemen menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Kemudian fokus revisi. Fokus revisi pada pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem informasi manajemen terus berkembang dalam menghadapi kelemahan-kelemahannya. Muncul pendekatan baru dengan nama Decision Support System atau DSS, yaitu sistem penghasilan informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer. Kemudian fokus pada komunikasi atau Office Automation atau OE. Penerapan OE atau Office Automation untuk memudahkan komunikasi pada peningkatan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor lainnya dengan melalui penggunaan alat-alat elektronik. Kemudian fokus potensial pada konsultasi Artificial Intelligence atau IA. Ide dasar dari AI adalah bahwa komputer dapat diprogramkan untuk melaksanakan sebagian logis yang sama seperti manusia. Soal yang ketiga yaitu jelaskan fungsi hardware, software, dan brainware serta bagaimana perkembangan hardware dan software sampai sekarang. Brainware berfungsi sebagai pengguna komputer menyusun perangkat lunak dan perangkat keras, melakukan input data dan memanfaatkan output dari komputer. Software berfungsi sebagai antarmuka antara hardware dan brainware, juga berfungsi melakukan perhitungan sesuai dengan algoritma yang dibuat pengguna. Hardware yaitu menerima input dari penggunaan, melakukan perhitungan prosesor, menyimpan data dan perangkat penyimpanan data dan menghasilkan output kepada pengguna. Perkembangan hardware komputer semakin cepat dari yang sederhana sampai ke hardware yang paling kompleks. Namun dilihat dari sejarahnya, perkembangan komputer diawali oleh kebutuhan manusia untuk melakukan pemrosesan data secara lebih mudah, walaupun prinsip itu tetap berlaku. Namun akhir-akhir ini kelihatan perkembangan hardware komputer yang mampu menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan peluang baru. Perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer yang pertama, namun pada periode ini komputer hanya menggunakan operasi matematika baru selama tahun 1940. Komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas.
Untuk komputer generasi yang akan datang, banyak menggunakan sensor-sensor yang memudahkan dan mempercepat pekerjaan dari komputer akan datang, dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan komputer. Secara langsung seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer. Dan ini dapat terwujud dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu suatu peralatan dibuat untuk dapat bekerja seperti manusia. Sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan sebagai objek dalam komputer. Perkembangan software dibagi dalam berbagai era, yaitu era pioner, stabil, mikro, dan modern. Nah, perkembangan software komputer pada era pioner ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punched card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung. Sebuah program digunakan untuk sebuah mesin tertentu dan tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan suatu kesatuan dan perangkat keras lainnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan ini dalam komputer berbasis instruksi yang secara berurutan diproses. Pada era stabil ini, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh proses bukan lagi satu-satunya, tapi sudah banyak proses yang dilakukan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dengan secara cepat dan langsung atau real time. Di era ini juga mulai dikenal sebagai sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Pada era stabil ini, penggunaan komputer sudah banyak digunakan, tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademis saja, tetapi juga oleh kalangan industri. Perusahaan perangkat lunak bermunculan, dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari perangkat ini, perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Pada era mikro, sejalan dengan semakin luasnya PC dengan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh pengguna untuk keperluan tertentu. Otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software sistem, Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Era modern, saat ini perangkat lunak sudah dapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer telah dilengkapi dengan penggunaan lunak yang dapat disinkronkan menjadi PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci, AC, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan. Dan yang hebatnya lagi adalah setiap peralatan itu mengarahkan pada suatu saat kelak akan dapat saling terhubung. Pembuatan sebuah perangkat lunak bukan lagi pekerjaan segelintir orang, tapi telah menjadi pekerjaan banyak orang dengan beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perancangnya. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak juga mulai bisa mengenal suara dan gambar. Soal keempat yaitu jelaskan tujuan dari Informasi Research Planning atau IRP dan Enterprise Research Planning atau ERP. ERP, Enterprise Research Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan, merupakan sebuah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya pada perusahaan yang diperlukan untuk membuat, mengirim, dan menghitung pesan pelanggan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap. Sistem ERP pada umumnya berdasarkan pada database dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer dan melayani sebuah kebutuhan perusahaan untuk mengkoordinasikan informasi baik dari departemen penjualan,
HRD, produksi atau keuangan. Soal yang kelima, jelaskan alat-alat bantu yang digunakan dalam desain sistem. DVD atau Data Flow Diagram. DVD adalah suatu model logika data proses yang dibuat untuk menggambarkan di mana asal data dan kemana tujuan data yang dikeluarkan dari sistem. Di mana data sistem, proses yang menghasilkan data tersebut, dapat interaksi data yang tersimpan, data proses yang dikenakan pada data tersebut. Meskipun nama diagram ini menekankan pada data, namun sebenarnya penekanan pada data proses. Salah satu keuntungan DVD adalah walaupun hanya menggunakan sedikit simbol, namun klien atau pengguna dalam pengembangan sistem dapat langsung memahami maksud dari proses yang terjadi sebaik spesialis sistem informasi. Diagram konteks atau konteks diagram. Diagram konteks adalah bagian dari DVD yang berfungsi menekankan atau memetakan model lingkungan yang direpresentasikan dengan lingkungan tunggal dan mewakili keseluruhan sistem. Kamus data atau data dictionary. Kamus data atau disebut juga dengan istilah sistem data dictionary adalah katalog fakta tentang dan data kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi dengan menggunakan kamus data analisis sistem dan mendefinisikan data yang mengalir pada sistem dengan lengkap. Kamus data dibuat berdasarkan arus data dan yang ada pada DVD. Walaupun sejumlah kamus berbasis dokumen ini masih ada praktek, namun sekarang adalah menggunakan kamus berbasis komputer. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan etika dalam sistem informasi. Yang pertama yaitu privacy. Privacy menggunakan hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi pada pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberikan izin untuk melakukannya. Privasi dibedakan menjadi privasi fisik dan privasi informasi. Privasi fisik adalah hak seseorang untuk mencegah seorang tidak dikehendaki terhadap waktu, ruang, dan properti atau hak milik. Sedangkan privasi informasi adalah hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan apa saja informasi yang ingin dikomunikasikan dengan pihak lain. Kemudian akurasi. Akurasi terhadap sistem informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakan saat ini yaitu dengan adanya sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Di Amerika Serikat, kekayaan intelektual diatur juga melalui 3 mekanisme, yaitu hak cipta, copyright atau paten, dan rahasia perdagangan. Kemudian terakhir yaitu akses. Fokus dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tapi justru untuk mendukung pengaksesan semua pihak. Kemudian itulah jawaban saya untuk soal UAS Sistem Informasi Manajemen. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.